Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bihadzal din. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'du, para pemirsa dimanapun Anda berada, gimana kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan Anda selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Stoma bin Abi Nasr bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua dalam program kebanggaan kita, Sekolah Fikih. Saat kini kita masih berada di level 1 dengan mata kuliah pengantar ilmu fikih. Yang di episode kali ini kita sudah sampai di episode ke-6, Ustaz. Ya, Episode ke-6 yang materinya di episode ke-6 ini sungguh sangat amat penting, yaitu tentang referensi fikih ini, Zat. Referensi fikih. Referensi fikih. Jadi pada episode-episode sebelumnya kita sudah berbicara tentang salah satu keistimewaan fikih itu dia luas, mencakup segala aspek kehidupan yang kemudian di dalam kitab-kitab fikihnya dibagi-bagi berdasarkan tema-tema besar yang ada dalam aspek kehidupan itu. Nah, yang tema-tema besar itu tentu harus kembali atau merujuk kepada referensi-referensinya. Nah, yang dimaksud dengan referensi fikih sebenarnya itu apa ini, Zat? Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang referensi fikih, yang dimaksud tidak lain adalah hasil ijtihad para ulama dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis nabawiyah, yang mana keduanya memang adalah sumber dari ilmu fikih itu sendiri. Pada episode sebelumnya kita sudah bicara tentang adanya sumber ya, dan kemudian adanya proses bagaimana menjadi hukum-hukum fikih. Nah, hasil prosesnya itulah yang kemudian ditulis oleh para ulama, dan itulah yang kita maksud dengan referensi fikih itu sendiri. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu bukan referensi fikih gitu ya? Ya, dia sumber dari referensi. Sumber dari referensi. Sumber dari referensi. Para ulama melakukan proses dari ayat Quran dan Sunnah menjadi ilmu fikih, menjadi hasil ijtihad yang sudah disusun sedemikian rupa dengan sistematis, dengan mudah ya, dengan sudah diklasifikasi tadi dan seterusnya, dan menjadi sumber rujukan kita buat yang bukan ulama, yang orang awam lah. Kita ini posisinya adalah orang awam karena kita bukan mujtahid. Tidak ada satupun syarat dari seorang mujtahid itu yang menempel pada diri kita. Nah, sehingga apa yang sudah diijtihadkan oleh para mujtahid itu, ya, itulah yang kita rujuk. Menjadi referensi. Dan alhamdulillah para mujtahid di masa lalu itu mereka punya budaya untuk menuliskannya. Dan bukan hanya sekedar menuliskan, tapi dengan jumlah yang sedemikian banyak, sedemikian besar, dan prosesnya tidak berhenti sekedar ditulis, tapi kemudian apa yang sudah ditulis itu kemudian disyarah lagi ya, sehingga menjadi besar menjadi lebar gitu kan, ditambahi dengan berbagai macam kajian, dialog, analisa, dan kritisi juga termasuk di dalamnya ya kan. Kemudian nanti oleh muridnya lagi ditambahi lagi, diperbesar lagi dan sebagainya, sehingga menjadi sebuah khazanah yang luar biasa besarnya yang terpendam sekarang ini di perpustakaan-perpustakaan Islam di seluruh dunia, bukan hanya di dunia Islam, bahkan di dunia barat. Itulah referensi fikih. Yang di awal-awal episode yang lalu kita juga sudah bahas bahwa yang sudah dicetak dan dijual bebas itu mungkin baru sekitar 5%, 7%-nya. Di mana sisanya lagi itu masih berupa makhtutat, masih berupa manuskrip yang ya dengan keadaan fisiknya yang sangat sangat lemah dan tidak boleh disentuh ya. Nah, nanti mungkin harus diproses dengan mikrofilm dan sebagainya, ditahqiq dan sebagainya. Artinya referensi fikih itu adalah apa yang sudah dihasilkan oleh para ulama di masa lalu, tentu ya disesuaikan dengan zamannya mereka. Tapi ini adalah, saya bilang tadi, adalah sebuah kanzun, sebuah harta terpendam, yang hari ini sayangnya tidak semua umat Islam mampu punya akses ke sana.
hanya para ahli fikih, Orang-orang para tertentu saja. mereka yang spesialis dalam ilmu fikih lah yang kemudian merujuk ke sana. Di beberapa pesantren yang tradisional begitu ya, kitab-kitab klasik ini masih suka dijadikan rujukan. Walaupun tidak semuanya, dengan jumlah yang sangat terbatas tentunya, dan juga diajarkan dengan ya cara yang masih agak sederhana lah begitu. Tetapi tidak apa, itu memang adalah anak tangga dari menuju kepada samudra ilmu yang sedemikian luasnya. Itulah referensi fikih. Terkait dengan Al-Quran dan Sunnah itu merupakan sumber referensi fikih. Ya. Jadi kalau itu sumbernya, artinya itu bukan referensinya. Tapi apakah boleh juga kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah? Begini, jadi kalau kita baca kitab fikih yang klasik yang kita sebut tadi sebagai referensi fikih, di dalamnya itu bertabur ayat, di dalamnya bertabur jutaan hadis. Yang justru ayat-ayat dan hadis-hadis itulah yang sedang kita bahas. Jadi bukan berarti kita tidak boleh, justru sedang membahas. Ketika kita sedang membaca kitab-kitab fikih yang tebal-tebal itu, yang puluhan jilid, itu di dalamnya tidak lain dan tidak bukan kita sedang merujuk kepada Al-Quran. Jadi dia bukan, jangan dibayangkan itu adalah sebuah bumper begitu, sebagai sebuah penghadang dari kita tidak boleh memegang merujuk pada Quran. Enggak, justru ayat Quran itu sedang dibedah di situ. Sedang dibedah, sehingga karena dibedah ya, jadi jelas ayat ini maksudnya apa, tujuannya apa, turunnya karena apa, kandungan hukumnya itu seperti apa, itu sedang dibedah. Nah, yang dikatakan tidak boleh merujuk kepada Quran langsung itu maksudnya tanpa analisa, tanpa pembahasan, tanpa pembedahan yang benar. Orang awam dengan segala keawamannya langsung comot ayat Quran, langsung dia terjemahkan menurut imajinasinya dia sendiri, kemudian dianggap itulah hasil ijtihad. Tentu saja tidak. Yang namanya hasil ijtihad itu harus pembahasan yang dilakukan oleh orang yang expert, ya kan, yang ahli di bidang itu. Dan ketika kita merujuk kepada kitab fikih, jangan dikira isinya itu hanya akal-akalan manusia. Isinya adalah ayat Quran yang sedang dibedah. Berarti bahkan barangkali itu adalah jalur yang benar untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kita boleh mengatakan begini, kalau membaca Al-Quran langsung tanpa ilmunya, kan itu bisa menyesatkan. Nah, membaca Al-Quran langsung dengan ilmunya itu bagaimana? Ya, merujuk kepada referensi fikih itu. Itu yang dimaksud dengan membaca Al-Quran, merujuk pada Al-Quran dengan ilmunya. Nah, begitu. Barangkali kalau hanya sekedar membaca untuk tilawah, tadabbur, tidak ada masalah gitu ya. Tentu saja. Silakan. Kan Al-Quran itu kan memang kitab yang merupakan mukjizat ya. Di antara cirinya adalah kalau dibaca itu menghasilkan pahala. Faham tidak faham, ngerti tidak ngerti, ada pahalanya. Melanggar atau tidak melanggar, pokoknya kalau dibaca mendapatkan pahala. Tapi Quran kan bukan hanya sekedar kitab ritual ibadah. Di dalamnya ada hukum. Nah, untuk mengetahui dan mengupas hukumnya harus ada ilmunya, dan ilmunya itu dibedah secara panjang lebar di dalam referensi-referensi fikih itu. Yang tadi jumlahnya itu sangat amat luas dan sangat amat besar. Jumlahnya bisa berjuta-juta halaman, ya, beratus-ratus ribu judul, dan mungkin malah agak sulit kita untuk menyebutkan angkanya dengan pasti. Karena yang beredar di tengah masyarakat saja, yang sudah diterbitkan, maksudnya yang sudah pernah diterbitkan, walaupun sudah tidak terbit lagi hari ini misalnya, itu kalau kita jumlahkan semua baru sekitar kurang lebihnya ya, sekitar 5%. Berarti kita bisa kalikanlah 20 kali kira-kira dengan jumlah yang ada sekarang begitu. Luar biasa kaya referensi fikih kita ya. Itu adalah jasa para ulama ketika menerjemahkan atau kemudian menafsirkan dan juga memahamkan umat Islam terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Tinggal tugas kita hari ini nanti adalah bagaimana mempunyai akses kepada referensi fikih itu. Itu problem besar kita sekarang justru. Mungkin problem ini bisa dijelaskan nanti di segmen berikutnya, karena keterbatasan waktu di segmen 1. Para pemirsa, barangkali kita semakin penasaran tentang bagaimana referensi fikih itu bisa dijelaskan atau apakah bisa langsung dipahami. Kita simak nanti penjelasannya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih.
Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan kita sudah sampai di segmen yang kedua. Di segmen yang pertama tadi kita sudah menjawab tentang apa itu referensi fikih. Sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan dan pembahasan kita tentang referensi fikih. Kalau referensi fikih tadi dijawab bahwa itu adalah hasil ijtihadnya para ulama, Ustaz. Iya. Apakah yang dimaksud juga adalah fatwa MUI, kemudian macam-macam lembaga fikih sekarang ini, itu juga ada referensi fikih? Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Tarjih milik Muhammadiyah, Dewan Hizbah milik Persis, atau juga Bahsul Masail di NU dan juga di semua lembaga-lembaga fikih itu, memang itu juga merupakan bagian dari referensi. Tetapi referensi yang sedang kita bahas di sini maksudnya adalah referensi yang sifatnya primer. Nah, yang primer itu maksudnya yang utama, yang induk gitu ya. Dimana referensi yang dipakai oleh para kiai di lembaga-lembaga tadi itu pun juga ngambilnya ke sana juga. Ibarat PLN ini gardu induk ini ya, bukan gardu yang ada di perumahan, tapi yang ada di pusat pembangkit listriknya. Nah, kita sedang bicara tentang primernya, sumber yang primernya. Nah, artinya sumber primer ini adalah hasil ijtihad para fuqaha yang juga primer. Para fuqaha yang kalau dalam bahasa kita sehari-hari kita sebut sebagai fuqaha yang mu'tamad gitu ya. Dari mazhab-mazhab yang mu'tamad gitu. Nah, itu yang kita maksud ya. Satu lagi yang menarik adalah bahwa karena dia primer, dia itu memang lengkap. Ya, jadi hasil ijtihadnya itu tidak sepotong-sepotong, tidak secuil-secuil, tidak kasus per kasus. Tapi mulai dari ujung pertama bab toharoh sampai ujung terakhir bab dalam ilmu fikih itu semua ada. Ya, kalau kita boleh bikin perbandingan, fatwa Majelis Ulama Indonesia terhitung sejak pertama kali berdiri sampai di tahun 80-an sampai hari ini, ya banyak sih, tapi banyaknya itu cuma angka ratusan saja. Tidak sampai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, tidak. Ya, sebagai contoh misalnya, bisakah kita sholat dengan merujuk kepada fatwa MUI? Syaratnya sholat itu apa? Rukunnya apa? Yang membatalkannya, sunnah-sunnahnya, itu malah tidak ada. Kok tidak ada? Ya karena lembaga-lembaga seperti itu hanya membuat fatwa kalau ditanya. Dan kalau dianggap pertanyaannya itu layak dijawab. Gitu. Kalau tidak layak dijawab, ya tidak dijawab, begitu kan? Nah, biasanya mengangkat isu-isu yang cukup besar gitu ya. Nah, yang seperti ini referensi, tapi bukan referensi primer, bukan referensi utama. Lagian juga dia punya wilayah yang sangat terbatas karena dia Majelis Ulama Indonesia, ya berlakunya hanya wilayah Indonesia saja. Negara lain sudah tidak menggunakannya karena masing-masing negara nanti punya lembaga-lembaga fikih tersendiri kan. Nah, gitu. Sementara ketika kita bicara referensi fikih yang sedang kita bahas dalam episode ini adalah referensi yang induk, yang utama, yang primer, yang berlaku untuk segala zaman dan segala negara, segala kondisi dan seterusnya, dan dia lengkap dari A sampai Z itu semua ada dibahas. Segala aspek sendi kehidupan. Betul. Ada itu di situ. Iya. Katakanlah misalnya kita sebut sebuah fatwa di dalam majelis tarjih misalnya. Tidak dibahas bagaimana perbedaan-perbedaan antara satu mujtahid dengan mujtahid yang lain gitu ya. Yang diambil hanya satu saja, yaitu pilihannya majelis tarjih dengan menafikan atau meninggalkan semuanya, begitu ya. Kami memilihkan satu ini dan kalian pakailah yang ini. Nah, begitu kan? Nah, sementara kalau dalam referensi fikih itu kita tidak diajarkan untuk mengambil hanya pada satu pendapat saja. Kita buka semua pendapat yang ada karena memang itulah yang ada, begitu. Yang kita warisi, yang kita terima. Dan memang dulu katakanlah misalnya seperti Imam Malik, sebagaimana kemarin sudah pernah kita bahas sebelumnya, ketika Harun ar-Rasyid ingin membuat standar satu saja kitab begitu ya, yang berlaku untuk seluruh dunia. Primer seluruh negara gitu ya. Ternyata beliau menolak.
Kenapa? Karena untuk menjadi referensi yang induk itu nggak cukup hanya kitab saya ini saja. Di luar saya, di luar Madinah masih banyak para fuqaha, para ulama yang besar, yang lebih senior, yang juga punya fatwa-fatwa yang luar biasa, dan itu merupakan referensi primer juga. Yang juga harus dirujuk gitu. Harus dirujuk juga dan harus dipelajari dan harus ya setidaknya dimasukkan ke dalam referensi induk itu kan. Jadi karena dia induk, dia merupakan database yang sangat besar begitu. Nah, sehingga kita bisa merujuk ilmu agama itu di tengah-tengah lautan samudera rujukan primer itu. Jadi kalau boleh disimpulkan berarti referensi yang sedang kita bahas ini adalah justru referensinya Majlis Tarjih, referensinya Basul Masail, referensinya Iya, di mana MUI dan seterusnya itu. seluruh ulama hari ini atau lembaga-lembaga fikih hari ini itu tidak bisa berlepas dari referensi induk itu. Mereka juga mungkin tidak langsung merujuk kepada Al-Quran maupun Sunnah gitu ya. Iya, tentu saja. Harus tentu saja melewati referensi Iya, ini. tentu Gitu. saja. Di lembaga-lembaga fikih itu kan isinya juga orang yang mengerti fikih, dan mengerti fikih itu artinya mereka ya membahas kajian-kajian fikih yang sudah dilaksanakan para ulama di masa lalu. Karena memang kesanalah mereka merujukkan segala pendapatnya. Tinggal nanti yang membedakan adalah mana yang mereka pilih. Nah, begitu kan? Majlis Tarjih Muhammadiyah itu memilih A. Oke. Nanti Bahsul Masailnya NU memilih B. Dewan Hizbahnya Persis memilih C. Majelis Ulama Indonesia memilih D, gitu ya. A, B, C, D. Itu semua merujuknya ke sumber yang induk. Oke. Nah, begitu. Sedangkan kalau kita membaca referensi fikih, A, B, C, D-nya kebaca semua. Kebaca gitu ya. semua, latar belakang kenapa kok bisa jadi A, bisa jadi B, C, dan D itu juga Bisa jelas. diketahui. Bisa diketahui gitu. Jadi ibaratnya ya kita memang bicara referensi fikih, kita merujuk kepada sumber aslinya dan semuanya masih ada, masih lengkap ya, masih lengkap. Bukan merupakan pilihan yang dipilihkan gitu ya, disesuaikan dengan selera dari masing-masing ulama di zaman sekarang atau selera lembaga fikihnya gitu ya. Intinya adalah bahwa apa yang sudah dituliskan oleh para ulama terdahulu yang mereka para mujtahid, itulah referensi primer. Itulah referensi yang sedang kita bahas. Barangkali nanti kita perlu juga contoh-contohnya, Ustaz. Yang dimaksud referensi itu seperti apa. Kalau memang MUI dan seterusnya bukan primer, artinya itu hanya menjawab pertanyaan masyarakat saja gitu ya. Para pemirsa, kita tutup dulu untuk segmen yang kedua. Nanti di segmen yang ketiga kita akan membahas tentang contoh-contoh yang sudah ditulis oleh para ulama terdahulu, para ulama salaf, yang kemudian bisa kita sebut sebagai referensi fikih yang kita maksud di episode kita kali ini. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, kita sampai di segmen yang ketiga. Selamat bergabung, dan bagi Anda yang baru saja menonton tayangan ini, kita berada pada materi tentang referensi fikih ya, referensi fikih yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Sarwat tentang apa itu referensi fikih dan apakah MUI dan juga fatwa-fatwa dari ulama yang lain yang ada di Indonesia ini juga bisa disebut sebagai referensi fikih. Nah, sekarang karena tadi jawabannya ternyata itu bukan referensi primer, kita tanyakan yang dimaksud referensi primer, referensi yang asli disebut sebagai referensi fikih, yang dimaksud di sini itu referensi yang seperti apa ini, Ustaz? Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah, ini di depan saya ada beberapa contoh ya kitab yang kita maksud dalam episode kita ini yang disebut dengan referensi fikih, yang mana dia sifatnya primer dan sebagainya. Ini misalnya ada kitab judulnya Mukhtasar Al-Imam, kitab Al-Um Lisyafi'i. Ya, Mukhtasar ini artinya ringkasan dari kitab Al-Um. Kitab Al-Um itu kitab induk. Jadi Al-Imam Syafi'i sendiri nama kitabnya yang terkenal itu adalah kitab induk, Al-Um, referensi induk gitu ya, Lisyafi'i. Tapi ini bukan kitab induknya. Ini adalah mukhtasarnya, ringkasannya, yang ditulis kembali oleh murid beliau, salah satunya yang bernama Al-Imam Al-Muzani. Nah, Al-Imam Al-Muzani ini menuliskan kitab mukhtasar ini dalam rangka membuat klasifikasi runtutan
tabwib itu yang bagus. Karena kitab Al-Um ini besar dan loncat sana loncat sini begitu. Kemudian beliau membuat tabwib, klasifikasi dari masing-masing tema gitu ya. Walaupun isinya tidak terlalu mendalam sekali, tapi pembabannya ini, tabwibnya ini memang sudah bagus, sistematis gitu ya, sehingga nanti kitab beliau inilah yang nanti disyarah atau diberikan penjelasan lagi oleh ulama-ulama pada masa berikutnya. Lahirlah nanti berbagai macam kitab yang ternyata nanti menginduk kepada kitab Mukhtasar Al-Muzani ini. Nah, ini adalah contoh dari referensi induk di dalam madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Di sini juga ada lagi kitab yang lain. Nah, ini kitab judulnya Al-Mughni. Kitab Al-Mughni. Al-Mughni ini yang menuliskannya adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Ad-Dimashqi Al-Hambali. Beliau wafat tahun 720 Hijriah. Memang tidak sezaman ya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi kitab ini, Al-Mughni ini adalah kitab yang juga menjadi referensi utama di dalam mazhab Hambali. Tidaklah para ulama di kalangan mazhab Hambali itu mengeluarkan fatwa, kecuali pasti akan merujuk juga ke kitabnya Ibnu Qudamah ini ya. Ibnu Qudamah ini Al-Mughni ini cukup banyak nih jilidnya. Ini cuma jilid satu saja. Itu Al-Mughni syarah gitu ya. Dia juga syarah. Kalau tadi saya bicara Mukhtasar ini, ini kan ringkasan. Lalu disyarah menjadi sekian banyak kitab yang lain. Nah, kalau ini dia adalah syarah ya. Nah, ini syarah dari kitab-kitab yang ada di masa sebelumnya. Lalu kemudian Al-Mughni ini menjabarkan sampai sedemikian detail, dan kita akan menemukan banyak sekali bertabur di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabawi, dan juga ikhtilaf di antara para ulama yang ada sebelumnya, sampai nanti akhirnya beliau Imam Ibnu Qudamah itu kemudian memilih di antara sekian banyak itu yang muhaqqaqah, yang dijadikan pendapat resmi di dalam mazhab Hambali. Jadi kalau Mukhtasar Al-Muzani tadi dari mazhab Syafi'i, ini mazhab Hambali gitu. Ini mazhab Hambali. Kita masih punya beberapa contoh lagi, misalnya ini ada ini tadi ada Al-Majmu' ya. Al-Majmu'. Al-Majmu' ini kembali lagi mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Tertulis di di covernya ini Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab. Jadi ini kitab namanya Al-Majmu' yang merupakan syarah dari kitab Al-Muhadzab. Al-Majmu' ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, beliau hidupnya di tahun 676 wafatnya. Sedangkan Al-Muhadzab ini yang menulis adalah ulama yang sebelumnya, masih 200 tahun sebelumnya, Al-Imam Asy-Syairazi. Al-Muhadzab ditulis oleh Asy-Syairazi, kemudian disyarah isinya oleh An-Nawawi. Nah, untuk apa disyarah atau diperluas lagi? Ya, karena mereka juga perlu melakukan yang namanya tahqiq juga ya atas mazhab yang mereka anut, yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Karena di masa Imam Asy-Syairazi itu, waktu itu masih ada kelompok ulama Syafi'i yang berafiliasi di Khurasan ya, Khurasaniyin, dan ada yang lagi nanti di kelompok mana begitu. Nah, itu kemudian dicoba ditahqiq oleh ulama-ulama di masa berikutnya, yaitu Imam Nawawi Imam Nawawi. Ini Al-Majmu' ini kalau yang versi ini saya punya jilidnya sampai 27. Sampai 27 jilid. Itu karya Imam Nawawi semuanya. Salah satu di antara sekian banyak karya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini positioningnya di dalam mazhab Syafi'i, dia sebagai mujtahid muhaqqiq. Muhaqqiq itu maksudnya karena begini, karena banyak riwayat yang katanya ini mazhab Syafi'i, itu mazhab Syafi'i, itu mazhab Syafi'i. Lah, ini mazhab Syafi'i yang mana? Begitu kan? Ya, memang kita kenal bahwa dalam mazhab Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid, ya kan? Ada macam-macam lah versinya. Nah, yang manakah yang bisa dijadikan sebagai referensi bahwa inilah mazhab Syafi'i? Nah, itu dibahas di sini. Itulah yang kemudian disebut sebagai referensi primer itu. Referensi primer, ya, adanya di dalam kitab Al-Majmu' ini salah satunya. Tentu dalam mazhab Syafi'i bukan cuma Al-Majmu', ada jumlahnya banyak sekali kitab-kitab yang mu'tamad. Selain Mukhtasar Muzani tadi, kemudian
Imam Nawawi gitu ya. Nah, Kalau madhab yang lain, Ustaz? ini mazhab yang lain ini. Ini kitab judulnya Al-Istidhkar. Al-Istidhkar. Ya, Istidhkar. Siapa yang menulis? Di sini tertulis nih, ya. Al-Jami' Al-Madzahib Fuqaha Al-Amsar wa Ulama Al-Aqtar, ya, fima yatadamman Al-Muwatta. Ini diambil dari kitab Al-Muwatta. Min ma'ani fir ra'yi wal athar wa syarh dzalika kulluhu bil ijazi wal ikhtisar. Yang menulisnya adalah Ibnu Abdul Barr. Ibnu Abdul Barr, ya, Al-Qurtubi, yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Ini jadi salah satu kitab yang menjadi rujukan primer Madhab Maliki. para ulama mazhab Maliki. Ya, Rujukannya tadi ke Muwatta ya. Ya, karena Imam Maliknya sendiri kan punya kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu. Nah, gitu. Kalau Imam Syafi'i punya kitab Al-Um, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu. Jadi Imam Ibnu Abdul Barr ini adalah ulama yang cukup senior di kalangan madhab Maliki, dan kitab-kitabnya cukup menjadi referensi yang besar, yang menjadi kitab rujukan. Di dalamnya juga bertabur beribu-ribu ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabawi dengan berbagai macam perbedaan pendapat di antara para ulama, baik internal Maliki, ya, sesama mazhab Maliki atau antar mazhab yang lain eksternal. Lalu beliau nanti juga mengambil kesimpulan yang menurut beliau itulah yang paling mu'tamad, yang paling muhtamad di dalam mazhab Maliki. Jadi kalau kita mau tahu dalam mazhab Maliki itu apa sih rujukannya, salah satunya yang tidak bisa dilupakan adalah salah satu kitabnya adalah Al-Istidhkar. Ya, mungkin nanti masih ada Mudawwanah Kubro dan sebagainya gitu ya. Ini salah satunya saja sebagai salah satu contoh. Itu madhab Maliki. Jadi kita ini tidak urut ya Bapak nyebutkannya. Nah, yang ini kitab Bada'i'us Shana'i'. Nah, ini madhab apa, Zat? Ini madhab yang sebenarnya kalau urutannya harusnya yang pertama, yaitu mazhab Hanafi. Oh, Hanafi itu yang pertama. Karena kita biasanya kalau menyebut mazhab yang 4 itu, kita urutkan dari tahun wafatnya pendiri mazhab. Tahun pendirinya ya. Mazhab Hanafi itu pendirinya Imam Abu Hanifah. Nah, itu wafatnya. Dan beliau wafatnya pertama kali, yaitu tahun 150 Hijriah, gitu kan. Paling sepuh gitu. Paling sepuh di antara semua ulama. Nah, ini kitab Bada'i'us Shana'i' fi Tartibis Syara'i'. Ini ditulis oleh Al-Imam Al-Kasani Al-Hanafi. Al-Kasani. Kita menyebutnya, tapi nama panjangnya lumayan panjang nih ya. Ya, tapi beliau wafat al-mutawaffa sanah berapa? 587. Jadi kalau kita mau tahu fatwa-fatwa dalam mazhab Hanafi, kita tidak bisa lepas dari kitab ini yang di dalamnya juga bertabur. Karena itu adalah referensi primer. Ini referensi primer dalam salah satu di antara referensi primer yang ada. Ya. Gitu ya. Satu mazhab punya referensi primer banyak, bisa puluhan gitu ya. Nah, ini saya menyebutkan cukup satu saja. Di dalam website kita di Rumah Fikih, di Sekolah Fikih ini kita juga menyebutkan sekian banyak, ada sekitar 85 referensi kitab fikih yang nanti bisa dibaca sendiri. Barangkali dicukupkan dulu penjelasannya. Saya tadi sudah lengkap sekali dari mazhab Hanafi, Bada'i'us Shana'i tadi, kemudian Maliki juga, Al-Istidhkar, kemudian ada dari Ibnu Abdul Barr Al-Istidhkar ya. Kemudian dari mazhab Syafi'i ada Mukhtasar Muzani, Al-Muzani, kemudian Al-Majmu'. Dan yang terakhir dari mazhab Hambali ada Ibnu Qudamah dengan kitabnya Al-Mughni yang wafat pada tahun 620 Hijriah. Ya, para pemirsa, itulah referensi primer. Dan tentu saja pembahasan kita tidak terhenti di sini, masih ada pembahasan yang sangat amat menarik di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih. Kita sampai di segmen yang keempat sekarang, Ustaz. Di segmen yang ketiga tadi sudah cukup jelas antum menjelaskan beberapa contoh saja kitab-kitab dari 4 mazhab yang ada. Tadi mazhab Hanafi sudah, Maliki sudah, Syafi'i dan juga Hambali gitu ya. Itu yang kemudian antum sebut sebagai referensi primer, referensi mu'tamad. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, berarti referensi mu'tamad itu kitab-kitab berbahasa Arab seperti ini, Ustaz? Ya, memang yang namanya kitab ilmu agama, apapun cabang ilmu dan sebagainya, pastilah berbahasa Arab. Karena yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu terbatas sekali, dan orang Indonesia
kalaupun dia jadi ulama di Timur Tengah, ketika menulis kitab, pastilah dia nulisnya dalam bahasa Arab. Ya, jarang sekali ada ulama Indonesia yang kemudian menulisnya dalam bahasa Indonesia. Tapi ingat bahwa kitab Mu'tamad itu adalah kitab yang memang semuanya pasti berbahasa Arab, tetapi tidak sebaliknya. Tidak mentang-mentang suatu kitab itu berbahasa Arab, berarti itu adalah kitab Mu'tamad. Nah, jadi jangan keliru juga ketika misalnya di sebuah majelis taklim gitu ya, ngaji apa nih? Ngajinya pakai kitab, kitabnya bahasa Arab. Loh, itu koran di Arab itu semuanya bahasa Arab, juga. Koran, majalah dan sebagainya itu film aja bahasa Arab di sana. Ya, sinetron pun bahasa Arab. Jadi ya tidak semua kitab yang berbahasa Arab itu adalah kitab yang mu'tamad. Tetapi kalau kitab mu'tamad tentu pastilah dia berbahasa Arab. Atau gitu. Mungkin kitab kuning, Ustaz. Kitab kuning ini memang sebuah istilah yang memang dulunya secara fisik warna kertasnya berwarna kuning. Tapi hari ini kitab kuning itu sudah tidak kuning lagi. Nah, biasanya di pesantren-pesantren memang diajarkan itu namanya kitab kuning. Tapi ya, dan kitab-kitab Mu'tamad kita dulu umumnya dicetak di atas kertas yang berwarna kuning. Tapi tidak semua kitab kuning itu adalah kitab fikih yang Mu'tamad. Yang ada di majelis taklim, di pesantren, di berbagai negeri Islam yang diajarkan di berbagai tempat itu, kadang-kadang kita suka terkecoh juga, wah ini pengajian kitab kuning gitu. Lah, apa yang dimaksud dengan kitab kuning? Ya, kitabnya kan secara fisik umumnya berwarna kuning. Nah, dan kemudian jilitannya yang brodol-brodol itu biasanya kan, gitu, karena memang cetakan lama begitu. Tetapi tidak semua kitab kuning itu adalah kitab fikih yang Mu'tamad. Karena bisa jadi kitab kuning itu tergantung judulnya dan tergantung ini mata kuliah apa nih ceritanya. Karena dia bisa jadi bicara tentang akidah, bicara tentang akhlak, bicara tentang fadailul a'mal, bicara tentang sejarah, macam-macam kitab kuning itu kan. Karena memang para ulama rata-rata menulis kitab dengan berbagai macam disiplin ilmu. Nah, kitab-kitab fikih Mu'tamad itu di masa lalu memang wujudnya kuning, tapi tidak semua kitab kuning itu adalah kitab fikih yang Mu'tamad. Nah, berarti ukuran kemu'tamadan sebuah kitab fikih tidak dilihat dari bahasa Arabnya, walaupun semuanya pasti berbahasa Arab gitu ya. Kemudian yang kedua tidak dilihat dari sisi warnanya, ya kuning. Bisa jadi putih lebih mu'tamad daripada yang kuning mungkin. Bisa jadi. Apalagi sekarang sudah ada komputer, sudah ada program Android dan sebagainya. Kitab kuning sudah berubah jadi kitab digital. Kitab digital. Iya. Dan juga tidak selalu kitab kuning itu maksudnya begini. Kan kitab kuning biasanya dikaitkan orang dengan kitab-kitab klasik di masa lalu, gitu ya. Memang kitab-kitab Mu'tamad itu adalah kitab yang klasik karena biasanya ditulis oleh para fuqaha dari mulai zaman Imam Abu Hanifah, ya kan, dari zaman Imam Malik Al-Muwatta, dari zaman Imam Syafi'i ya kan, dari zaman-zaman awal abad-abad pertama kedua Hijriah sampai kesininya itu emang kitab berarti klasik lah. Sahih Bukhari itu kitab Mu'tamad kan itu zamannya para imam mujtahid juga ya. Imam Bukhari bukan di zaman para ulama pendiri mazhab yang 4 ya. Beliau lahirnya bukan di zaman itu. Sesudah Al-Imam Syafi'i wafat 100-200 tahun kemudian barulah lahir Al-Imam Bukhari. Tapi benar bahwa Sahih Bukhari itu adalah termasuk kitab klasik. Iya, karena emang pengarangnya, penulisnya, muallifnya Al-Imam Bukhari ini adalah orang yang hidup di masa itu kan. Tetapi kalau kita mau mengatakan bahwa apakah Sahih Bukhari itu termasuk kitab fikih Mu'tamad, dari awal jawabannya tidak. Kenapa tidak? Kan udah sahih gitu ya. Betul. Jadi begini, kan kita sedang bicara kitab fikih. Nah, genre dari Sahih Bukhari itu bukan kitab fikih. Itu kitab hadis. Kitab hadis yang mengkoleksi 7.000-an hadis yang terulang-ulang di dalam satu kitab menurut syarat dari Al-Imam Bukhari, dan yang melakukannya adalah Imam Bukhari sendiri. Karena nanti kalau syaratnya dari Bukhari tapi yang melakukannya orang lain, misalnya Imam Al-Hakim, itu kita tidak sebut dengan Sahih Bukhari, tapi Mustadrak Hakim ala Syartil Bukhari misalnya. Tapi apa yang ditulis Imam Bukhari, Imam Muslim, Al-Hakim, dan yang lain-lainnya itu bukan wilayah kitab fikih. Itu adalah kitab hadis yang memberikan sumber-sumber rujukan kitab fikih.
ya kan? Kitab fikih itu merujuknya pada hadis-hadis nabawi. Ya tentu saja ketika Imam Syafi'i menulis kitab itu tidak merujuk kepada Sahih Bukhari. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena Bukhari belum lahir. Oh, belum lahir. Belum lahir. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Bukhari masih dalam perencanaan untuk dilahirkan. Nah, jadi tidak mungkinlah imam madzhab yang 4 itu merujuk kepada salah satu di antara kitab seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya, karena itu datangnya belakangan. Tapi bukan berarti kalau tidak merujuk kepada kitab-kitab hadis itu lantas maraji fikih kita ini, referensi fikih itu tidak menggunakan hadis sahih ya. Hadis sahih itu sudah ada sejak zaman Nabi, ya kan, sudah dilakukan kritik atas hadis ya. Naqad alal hadis itu sudah ada sejak lama. Bukhari adalah orang-orang yang kemudian ikut dalam barisan mengkritisi hadis tapi di abad-abad berikutnya. Nah, kitab-kitab hadis ini ya memang kadang-kadang muallifnya, penyusunnya sedikit-sedikit menyisipkan pendapat-pendapat pribadinya. Katakanlah Imam Bukhari itu kadang-kadang membuat sebuah bab yang judulnya adalah hukum. Tabwibnya itu hukum. Babnya itu sudah bilang bab hukum begini gitu kan. Lalu dia sebutkanlah hadis-hadisnya itu. Tapi tetap saja walaupun sudah nama babnya itu adalah seperti bab fikih gitu ya. Tapi kitab itu bukan kitab fikih. Itu adalah kitab hadis saja. Kenapa? Ya karena kitab fikih itu adalah kitab yang membahas secara mendalam, keseluruhan luas, gitu. Dari segala sudut pandang gitu. Tidak membahas dari satu hadis lalu dikupas kemana-mana, tapi dari berbagai macam ayat Quran, dari berbagai macam hadis untuk satu maudhu, untuk satu tema. Gitu kan. Sementara kalau dalam kitab-kitab hadis itu dari satu hadis dibuka kemana-mana. Maka disitulah letak perbedaan antara kitab hadis dan kitab rujukan fikih atau referensi fikih itu. Jadi kalau menjawab pertanyaan yang tadi, apakah Sahih Bukhari itu termasuk di dalam referensi fikih? Tentu jawabannya bukan. Tetapi kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang menjadi kitab tersahih di dunia setelah Al-Quran dan Sunnah dari sisi validitasnya. Ini sahih memang benar-benar dari Rasulullah. Tapi kita tahu bahwa fikih itu bukan bicara sahih saja. Sahih dan cocok nggak untuk dijadikan dalil untuk satu kasus. Fikih itu bicara tentang dua hal, kesahihan dan ketepatan untuk menjadi istidlal dari suatu masalah. Jadi dari sisi validitasnya sudah diteliti, kemudian pemahaman. Ya. Konektivitas ya antara dalil dengan yang realitanya. Ini cocok nggak? Jangan-jangan ini memang ayatnya sahih, hadisnya sahih, tapi kejadiannya nggak ada kaitannya. Maka kalau disebut sebagai referensi fikih, Sahih Bukhari bukan termasuk referensi fikih. Kalau begitu mungkin pertanyaan terakhir ini untuk menyimpulkan gitu ya. Berarti yang dimaksud dengan referensi muktamad itu apa? Katanya bahasa Arab bukan ciri-cirinya. Kuning juga bukan salah satu syaratnya. Kemudian dari sisi zaman, walaupun Bukhari sudah sangat amat klasik, juga ternyata bukan. Ya, ini maksud referensi fikih muktamad itu jadinya apa kalau disimpulkan ini? Jadi begini, tidaklah dikatakan suatu kitab itu merupakan referensi ilmu fikih yang muktamad kecuali muallifnya, penulisnya itu adalah seorang mujtahid yang kapasitasnya memang sebagai muhaqqiq dalam ilmu fikih. Muhaqqiq itu artinya dia memang melakukan penelitian yang sangat-sangat mendalam, dan mu'tamad itu artinya dia bisa dipegang. Bisa dijadikan sebagai sandaran dalam hal urusan hukum agama. Dan itu tidak semua ulama punya kapasitas itu. Hanya ulama yang mujtahid, yang dikatakan mutlak dan mustaqil. Nah, gitu ya. Karena nanti kalau kapan kita akan bahas tentang definisi ijtihad dan peringkat para mujtahid, itu ada peringkat-peringkatnya. Paling tidak ada 4, kadang-kadang ada juga yang menyebutnya 5 begitu ya. Nah, hanya mereka itulah yang dikatakan sebagai rujukan dalam ilmu fikih. Dan kalau mereka menuliskan kitabnya, belum tentu juga loh seorang katakanlah alim dalam ilmu fikih itu menulis kitab yang semua kitabnya pasti kitab muktamad. Tidak juga. Kadang-kadang beliau menulis kitab yang lain yang tidak terlalu muktamad, dalam arti memang bukan itu. Contohnya tentang orang yang ulama yang menuliskan kitab ini, kemudian menuliskan kitab fikih yang lain yang kemudian dia muktamadnya di situ. Nanti antum lanjutkan saja di segmen kelima. Karena di segmen yang keempat ini waktu kita sudah habis, para pemirsa.
Sayang sekali waktu kita terbatas. Nanti penjelasan lanjutan tentang contoh-contoh para ulama yang kitab-kitab fikihnya di kitab fikih mu'tamad atau kitab fikihnya bukan kitab fikih mu'tamad, bisa antum simak penjelasannya secara lebih lengkap di segmen yang terakhir atau segmen yang kelima. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan akhirnya kita sampai juga di segmen yang kelima. Di segmen yang keempat tadi, Ustadz Sarwat sudah menjelaskan tentang bahwa yang disebut sebagai kitab-kitab mu'tamad adalah kitab-kitab yang dikarang oleh seorang yang mujtahid, yang memenuhi syarat, dan kemudian dikenal oleh para ulama sebagai para muhakkik madhab gitu ya. Betul. Berarti setiap apa yang ditulis oleh seorang muhakkik madhab itulah sebagai kitab-kitab mu'tamad gitu ya. Misalnya Nawawi ngarang kitab tadi ada Al-Majmu, kemudian yang saya tahu beliau juga punya kitab Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar dan seterusnya. Semuanya adalah kitab mu'tamad karena yang mengarang adalah Imam Nawawi. Imam Nawawinya adalah seorang mujtahid yang levelnya adalah muhakkik, ya kan? Jadi mu'tamad lah ya kemampuannya. Tetapi Imam Nawawi boleh juga dong menulis kitab yang tidak melulu kaitannya dengan kemu'tamadan itu. Kadang-kadang mungkin beliau menulis untuk orang awam, kadang-kadang menulis untuk khalayak ramai dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang beliau juga menulis kitab yang kecil-kecil saja, kumpulan zikir-zikir seperti Al-Adhkar itu ya. Kemudian juga kumpulan dari hadis-hadis yang ringkas yang cuma 40 itu. Al-Arba'in An-Nawawiyah begitu ya. Ya tentu saja walaupun yang menulisnya adalah seorang sekelas Imam Nawawi, tapi apa yang beliau tulis dalam konteks itu bukan kitab mu'tamad. Pertama, dia bukan kitab fikih. Yang kedua, beliau memang tidak meniatkan itu untuk sebagai kitab referensi fikih. Ya, termasuk Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu kalau di pesantren, di majelis taklim itu rata-rata dipakai lah, ya kan, dipakai. Untuk dijadikan referensi dalam majelis taklim itu. Tapi apakah Riyadhus Shalihin itu termasuk kitab referensi fikih yang mu'tamad? Tentu saja bukan. Kenapa? Karena pertama Riyadhus Shalihin adalah kitab hadis ya. Kajian fikihnya sangat terbatas begitu. Sehingga kalau kita ingin tahu apa hukumnya dan hukumnya itu betul-betul merupakan pendapat yang mu'tamad dari Imam An-Nawawi dan bagaimana prosesnya sampai Imam Nawawi mengatakan yang benar tuh yang ini begitu, kita tidak akan temukan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan temukannya ya tadi di kitab Al-Majmu, ya kan, atau kitab beliau yang lain yang juga mu'tamad ya dalam fikih Minhajut Thalibin, seperti itu. Jadi seorang alim seperti Imam An-Nawawi itu tergantung dia meniatkan ketika menuliskan kitabnya ini dia mengorientasikannya kemana, begitu ya. Sama dengan misalnya contohnya adalah ulama yang karyanya dibaca di hampir semua pesantren, di hampir semua majelis taklim di negeri kita, yaitu Al-Ghazali. Hujjatul Islam, ya kan? Nah, kitabnya yang banyak terkenal di Indonesia itu adalah Ihya Ulumuddin, ya kan? Ihya Ulumuddin ini memang karya Al-Ghazali, dan Al-Ghazali sendiri kalau sebagian teman kita mengatakan, wah jangan pakailah itu kitab Ihya, itu banyak hadis dhaifnya, begitu ya. Sebenarnya beliau bukan orang yang tidak ngerti hadis, beliau sangat-sangat mengerti hadis. Tapi boleh saja seorang ahli hadis itu menulis kitab yang tidak harus selalu hadis sahih. Sebagaimana Imam Bukhari juga begitu. Imam Bukhari itu kalau kita bicara Sahih Bukhari memang itu kitab yang beliau jamin kesahihannya. Tapi beliau juga punya banyak kitab yang lain yang di dalamnya ada banyak hadis yang tidak sahihnya. Ada Bul Mufrad misalnya, itu yang nulis Imam Bukhari. Tapi memang beliau tidak memberikan jaminan bahwa ini adalah kitab yang sahih hadisnya, begitu ya. Nah, kembali kepada Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu, ketika menulis kitab Ihya memang tidak didedikasikan sebagai kitab referensi fikih gitu ya. Nah, beliau sendiri punya kitab yang lain yang sayangnya kita di Indonesia
tidak terlalu banyak yang mengenalnya. Beliau ini kan punya kitab yang merupakan kitab fikih yang muktamad, yang beliau sarikan, yang beliau ringkas gitu ya, dari gurunya, dari kitab gurunya. Imamul Haramain itu kitab gurunya Imam Ghazali. Jadi beliau mengaji, belajar dan sebagainya, tapi kitab gurunya ini terlalu luas, terlalu susah untuk bisa dijabarkan, maka beliau meringkasnya menjadi Al-Basit. Al-Basit. Basit itu kan mudah gitu ya. Ringkas atau sederhana begitu. Diringkas. Tapi ternyata setelah diringkas itu, beliau juga ketemu dengan segmentasi yang ternyata nggak nyampe juga nih, sudah diringkas pun masih banyak banget begitu ya. Akhirnya beliau ringkas lagi, dari udah diringkas lagi menjadi yang tengah-tengah, al-wasit gitu ya, al-wasit. Nah, hasil ringkasan dari ringkasan ini sebenarnya sudah sangat ringkas nih harusnya untuk level beliau ya. Tapi untuk level orang awam ternyata itu juga masih terlalu panjang, terlalu luas dan sebagainya. Akhirnya beliau berinisiatif untuk meringkas ringkasan yang sudah hasil dari ringkasan. Jadi ini level ketiga, yang disebut dengan al-wajiz. Itu sudah sangat-sangat ringkas. Jadi di level pertama beliau punya kitab hasil ringkasan sebenarnya kan, itu al-basit, kemudian al-wasit, kemudian al-wajiz gitu ya. Ternyata pemirsa yang dirahmati Allah, masih ada kebutuhan untuk mendapatkan yang jauh lebih ringkas dari itu. Diringkas lagi. Diringkas lagi. Jadi Al-Khulasah itulah kitab ringkasan yang ringkasan pangkat 4. Begitu. Nah, ini adalah kitab-kitab yang muktamad juga. Muktamad juga. Jadi kalau kita mau tahu ini kitab muktamad atau tidak, minimal ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, muallifnya, pengarangnya. Apakah dia masuk kategori sebagai mujtahid, muhaqqiq dalam hal ilmu fikih atau tidak, ya kan? Yang kedua, ketika beliau menuliskan kitabnya, apakah mendedikasikan itu sebagai kitab yang muktamad juga, gitu ya? Ketika Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, bukan ke sana arahnya. Kitab ini bercampur memang, nanti ada fikihnya, ada adabnya, ada ya sedikit sentuhan tazkiyatun nufus dan sebagainya. Jadi dia kitab yang istilahnya segala adalah Ulumuddin. Jadi rangkuman dari semua ilmu-ilmu agama. Fikih ada juga di dalamnya, tapi tidak muktamad. Nah, kalau kita pengen merujuk kepada Imam Al-Ghazali dalam masalah fikihnya, maka kita merujuk kepada 4 kitab yang beliau tulis tadi itu. Sebagaimana juga tadi Al-Imam Nawawi ya, begitu juga dalam kitab-kitab fikih para ulama yang lain, hati-hati dengan kitabnya, karena boleh jadi beliau memang tidak mendedikasikan apa yang beliau tulis itu sebagai kitab rujukan fikih, gitu ya. Intinya dua tadi ya, ulamanya apakah dia masuk dalam kriteria muhaqqiq. Yang kedua, kitabnya apakah sengaja ditulis oleh mu'allif untuk fikih yang muktamad itu atau bukan. Jadi itu ukuran kemuktamadan dan sekaligus contoh-contohnya sudah diberikan. Ini baru dari satu mazhab sebenarnya, Ustaz ya. Oh iya, nanti di mazhab yang lain itu kan tadi mazhab Syafi'i. Kebetulan Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi itu adalah memang dari mazhab Syafi'i. Yang untuk mengukur kemuktamadan Imam Ghazali saja kita harus melewati Imam Nawawi misalnya. Ternyata begitu, ya. Nah, para pemirsa, sayang sekali di segmen kelima pun kita belum tuntas untuk membahas referensi fikih yang begitu luas. Dan bahkan untuk bicara tentang kemuktamadan sebenarnya juga masih banyak hal yang perlu kita bahas dan tentu saja butuh waktu yang lebih panjang, Ustaz. Betul. Tetapi tentu saja masih ada episode lain di dalam sekolah fikih ini, maka terus ikuti kajian-kajian fikih di dalam sekolah fikih. Bagi Anda yang belum bergabung dengan program kami Sekolah Fikih, kami persilahkan untuk melakukan registrasi di website kami sekolahfikih.com. Dan bagi para mahasiswa yang sudah tergabung, kami persilahkan juga untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah kami sediakan untuk episode kali ini, episode referensi fikih, yang nanti di akhir tayangan juga biasanya akan ditayangkan oleh kami soal-soal latihan tersebut. Dan akhirnya saya, Sutomo Ibn Abi Nasr, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.